Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak yang soleh dan soleha tetap sehat dan tetap semangat untuk menuntut ilmu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengaji dan mengkaji Al-Quran Surah At-Tin. Nah, anak-anak pasti pernah mendengarkan kata buah tin. Untuk itu, ayo kita mari belajar. Anak-anak, sudahkah kalian membaca Al-Quran hari ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat mulia lagi taat. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan bersusah payah mempelajarinya, maka baginya 2 pahala. Anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Mari kita membaca Al-Quran Surah At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa dhuri sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nama At-Tin diambil dari kata ayat pertama surah ini, At-Tin, yang artinya buah tin. Surah At-Tin merupakan surah ke-95 dalam Al-Quran, terdiri dari 8 ayat. Surah At-Tin termasuk surah Makkiyah karena turun di kota Mekah atau sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Anak-anak soleh dan soleha, mari kita memahami pesan pokok Al-Quran surah At-Tin. Arti ayat 1-3. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan negeri Makkah yang aman ini. Anak-anak, buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam atau sekarang di negara Palestina, Suria, Yordania, dan Libanon. Dan Baitul Maqdis atau Palestina tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa alaihi salam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa untuk bermunajat, sedangkan Makkah adalah tempat kelahiran dan tempat pemutusan Nabi Muhammad SAW. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu
mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itu, Allah memberikan amanah kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Arti ayat kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksudnya, bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak mentaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal, namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. Ayat 6, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Nah, maksudnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Ayat 7, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Anak-anak, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, melewati berbagai tahapan, mulai dari bayi, anak-anak, kemudian menjadi remaja, dewasa, tua, hingga meninggal. Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah. Dia Maha Kuasa untuk membangkitkan manusia dari kematian. Ayat 8 yang merupakan ayat terakhir dari surah At-Tin, artinya, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Allah memberi pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk anak-anakku yang sholih dan sholihah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.